wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, apa kabarnya hari ini? Baik. Semoga semangat terus ya belajarnya walaupun belajar secara jarak jauh. Nah, anak-anak, hari ini kita lanjut pembelajaran tema kita tentang penerapan sila keempat pada Pancasila ya. Masih ingat bunyi sila keempat Pancasila? Masih dong, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, anak-anak, makna sila keempat pada Pancasila itu kalian harus tahu bahwa kita sebagai warga negara Indonesia itu memiliki hak, kedudukan, serta kewajiban yang sama. Tetapi hak itu juga harus tetap memperhatikan kepentingan orang banyak. Jadi harus mengutamakan kepentingan orang lain, kepentingan orang banyak, kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, oleh karena itu masyarakat Indonesia harus melakukan musyawarah untuk menghargai pendapat tadi yang setiap orang memiliki hak ya. Nah, musyawarah juga bisa untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar yang baik dan adil untuk setiap orang. Nah, anak-anak coba lihat di bukunya itu tentang penerapan sila keempat pada Pancasila halaman 74-75 ya. Nah, Ibu mau tanya dulu, kalian tentu pernah kan kerja kelompok? Iya, sudah pernah ya, sudah sering. Nah, terkadang kita itu butuh untuk berdiskusi dalam menyelesaikan tugas, iya kan, dalam kerja kelompok. Nah, biasanya itu masing-masing orang akan memberikan pendapat. Nah, saat itulah kita harus saling menghargai pendapat satu sama lain. Baru kemudian kita bisa memilih bersama jawaban yang paling baik, ya. Jadi salah satu contoh penerapan sila keempat Pancasila adalah saling menghargai pendapat ya. Nah, yang kedua, penerapan dalam sila keempat itu juga siap menerima kritikan atau juga siap menerima masukan, saran dari orang lain. Itu juga karena kritik itu kita harus mendengar kritikan dari orang lain, tidak lantas marah ya. Lalu kalau menerima saran itu kita harus dengar juga dan dipertimbangkan, diterima jika saran yang diberikan oleh orang lain itu membangun baik untuk diri kita ya. Nah, sekarang kita lihat studi kasus nih di buku tema kalian ya, di halaman 75. Di sana ada cerita, coba kita baca dulu ya. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, itu kasusnya ya. Sekarang kita sama-sama jawab pertanyaan di bawahnya ya. 1. Apa pendapatmu tentang sikap Santi? Ayo, apa pendapatmu tentang sikap Santi tadi? Sikap Santi tadi itu Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi walaupun masyarakat sekitar tidak setuju itu. Nah, pendapat kalian apa? Yuk kita sama-sama ya mencoba mencerna kasus di atas. Nah, jadi kalau sikap Santi tadi membela untuk peternakannya tetap beroperasi itu cukup beralasan ya, karena dia karena
kehidupannya, mata pencarian keluarganya, ayahnya itu dari peternakan, dan peternakan itu hasilnya untuk membiayai sekolah anak-anaknya termasuk Santi. Jadi Santi wajar dong kalau akan membela keluarganya dan usaha peternakannya itu. Tapi di sini tadi sudah kita bahas kalau di dalam Pancasila itu sudah diberitahukan bahwa kita harus mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan diri sendiri. Jadi harusnya Santi mengutamakan kepentingan orang banyak, yaitu mempertimbangkan apa yang menjadi keluhan dari warga sekitar, ya. Lalu lantas yang kedua, apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Sikap penduduk tadi tidak setuju tentang keberadaan peternakan ayam dari keluarga Santi, ya. Wajar, tetapi harusnya penduduk itu memberitahukan keluarga Santi dengan secara baik-baik dan memusyawarahkan apa solusi yang terbaik untuk usaha dari keluarga Santi, ya. Lanjut nomor 3, apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Itu tadi kita kembali kepada sila keempat, yaitu bermusyawarah, mengajak penduduk, perwakilan bisa, ya, perwakilan dari penduduk tersebut untuk memusyawarahkan baiknya bagaimana. Bisa jadi keluarga Santi memberikan solusi bahwa akan mencari tempat lain yang jauh dari rumah-rumah penduduk, ya, karena jika dekat dengan rumah penduduk tadi, maka orang lain akan mendapatkan efek tadi dari bau yang tidak sedap dari peternakan ayamnya tersebut, ya. Lanjut nomor 4, apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Jadi membantu mencarikan solusi tadi, ya, sudah bermusyawarah. Jadi membantu juga proses, misalnya dia pindah nih, boleh membantu karena perubahan tempat tadi, tempatnya diganti atau pindah, ya, itu bisa jadi solusi. Nah, itu tadi selalu mengutamakan kepentingan orang banyak. Nah, dari kasus tadi kita bisa mengambil intisari bahwa satu, kita tidak boleh memaksakan keinginan tadi terkait dengan kasus tadi, keinginan Santi yang terus akan membela keluarganya, padahal di posisi yang Santi itu artinya Santi mengutamakan kepentingan pribadinya, kepentingan hanya keluarganya, tidak memikirkan kepentingan orang banyak. Nah, itu salah. Jadi kita tidak boleh memaksakan keinginan kita juga. Jadi kita harus coba untuk memperhatikan kepentingan orang banyak, ya. Nomor 2 itu contoh pelaksanaan sila keempat berdasarkan kasus yang kita bahas tadi, yaitu kedua pastinya bermusyawarah, karena dengan bermusyawarah maka akan menemukan solusi yang terbaik bagi setiap orang, ya, tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, tetapi dua pihak pun menjadi diuntungkan dengan musyawarah, ya. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Itu tadi, kepentingan orang banyak, kepentingan bersama, ya, kepentingan orang lain itu harus diutamakan dibanding dengan kepentingan diri sendiri. Yang keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Jadi harus menjalankan. Jadi sudah ada keputusan dari musyawarah nih, bahwa tadi keluarga Santi misalnya diputuskan untuk pindah, cari tempat yang jauh dari rumah penduduk untuk peternakan tersebut, ya. Nah, dia harus menjalankan keputusan itu, karena keputusan itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Begitupun dengan penduduk, bahwa musyawarahnya tadi bahwa penduduk sebisa mungkin membantu proses perpindahan peternakan dari keluarga Santi tersebut. Nah, harus disepakati dan harus dijalankan keputusan yang sudah diambil dari hasil musyawarah, ya, seperti itu.
Nah, intinya jadi segala sesuatu itu, hal itu baiknya dibicarakan baik-baik, dimusyawarahkan, didiskusikan ya. Jangan sampai menjadi perselisihan ataupun sampai pada pertengkaran ya. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian bisa menerapkan sila keempat pada Pancasila ini di dalam kehidupanmu sehari-hari ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.